Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para asatid, para dai, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Pada kesempatan hari ini kita melaksanakan agenda Liqa Syawal ulama dan tokoh umat 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita semoga kita adalah orang-orang yang ittiba kepada sunnahnya. Kita semua sama-sama berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar insyaallah kita termasuk orang-orang yang telah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini agenda Liqa Syawal ulama dan tokoh umat 1441 Hijriah, kita mengangkat tema menatap masa depan menuju Islam, tinggalkan kapitalisme, demokrasi dan komunisme menuju Islam yang kafah. Para asatid, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah tampak siharul fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dallazi amanu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, dan telah nyata tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini telah banyak melakukan berbagai macam kerusakan. Padahal sejatinya manusia adalah orang-orang yang masuk dalam kategori sebagai khairul ummah. Alim ulama, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas dan menjelaskan tentang kondisi yang hari ini terjadi, tentang wabah yang hari ini melanda dunia, hampir di seluruh dunia. Hari ini kita mengalami musibah yang sangat besar. Mari sama-sama kemudian kita mengambil ibrah dan pelajaran dari musibah dan wabah yang hari ini melanda. Tentunya sebagai hamba Allah, kita harus kembali dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga melihat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara hampir di seluruh dunia semua porak-poranda akibat wabah, akibat virus yang hari ini sedang melanda dunia. Ma'asyiral muslimin, para asatid, alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara yang hari ini berideologi kapitalisme sekuler telah gagal menyelesaikan pandemi
COVID-19 yang mewabah dan melanda dunia. Berbagai macam kebijakan yang kemudian mereka ambil justru semakin mempersulit keadaan. Semakin mempersulit keadaan masyarakat, semakin mempersempit ruang gerak hidup masyarakat, dan bahkan berbagai macam peraturan kebijakan yang kemudian diambil justru semakin memperparah kondisi yang seharusnya dengan berbagai macam peraturan sejatinya mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul akibat dampak dari wabah yang hari ini melanda dunia. Para asatidz, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan oleh kita sebagai pemimpin umat agar kondisi ini bisa segera diselesaikan? Sebagai alim ulama, sebagai tokoh masyarakat, sebagai dai, seyogianya kita harus kembali kepada ajaran Islam yang mampu menyelesaikan berbagai macam problematika yang hari ini terjadi, terkhusus di negeri yang kita cintai ini. Lantas bagaimana Islam menyelesaikan berbagai macam pandemi, berbagai macam hal problematika yang hari ini dihadapi oleh bangsa-bangsa? Tidak lain tidak bukan adalah kita harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, yang telah menciptakan jagat semesta serta seluruh isinya. Kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah hamba. Kita bukan sang khalik. Kita tidak mampu mengatur, menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sendiri. Oleh karenanya, sejatinya sebagai seorang hamba, kita harus menyadari bahwa tidak ada perkara, tidak ada permasalahan, tidak ada hal yang kita pandang sulit kecuali mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita berkaca dari permasalahan yang hari ini terjadi, dari berbagai macam peraturan yang hari ini tumpang tindih, dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Islam yang mayoritas berada di negeri ini, lain tidak bukan adalah akibat kita meninggalkan aturan dan syariah yang telah sampai kepada kita semua. Rasulullah dan generasi awal Islam, para sahabat sudah mencontohkan dan sudah menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana cara menghadapi wabah. Ketika terjadi wabah, Rasulullah memperingatkan kepada kita semua untuk menjauhi, untuk menutup wilayah tersebut. Orang yang terkena wabah, yang di kampungnya terjadi wabah, mereka tidak boleh keluar dari kampung itu. Dan yang berada di luar wilayah itu, mereka tidak boleh masuk ke wilayah yang hari ini sedang terjadi wabah. Inilah cara-cara menurut Islam. Dan apa yang kemudian harus dilakukan? Harus dilakukan adalah mengunci wilayah itu, sekaligus memberikan solusi, membantu masyarakat, membantu orang-orang yang berada di wilayah tersebut agar mereka mendapat kecukupan, agar mereka merasa diayomi, merasa dilindungi, dan kemudian diupayakan pengobatan yang sebaik-baiknya kepada mereka semua, agar kondisi wabah, agar masyarakat yang berada di wilayah yang terkena wabah tersebut mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan dengan baik. Para asatidz, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanding terbalik dengan hari ini
ketika kita menghadapi wabah, di mana negara tidak lagi menerapkan aturan-aturan Islam. Hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah di awal ketika mereka mengalami wabah adalah melakukan lockdown, mengunci wilayah, menutup wilayah itu, tidak menerima orang yang dari luar, dan tidak mengizinkan orang yang sakit untuk kemudian keluar. Para asatid, alim ulama, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momen Liqa Syawal pada kesempatan hari ini, kami mengajak kita semua, para asatid, alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, kita kembalikan segala urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah segala permasalahan akan mampu kita selesaikan. Dan insya Allah berbagai macam problematika yang hari ini terjadi bisa diselesaikan kalau kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Kita kembali kepada aturan-aturan ilahi yang insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Inilah yang kemudian akan menghasilkan, akan menampakkan bahwasannya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Mungkin ini sebagai kalimat takdim yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada para alim ulama, para asatid dan asatizah, para asatid yang berhadir pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon maaf, beri maaf. Sekali lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyam. Qulu amin wa antum bi khair minal aidin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir kabul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi